Halo gengs, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Crime Story. Sebelum kita masuk ke dalam kasus hari ini, tolong dukung gue dengan cara klik like, share, komen, and subscribe ya teman-teman. Karena semua itu gratis dan itu untuk membangun channel ini untuk kedepannya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam kasus hari ini. Nah, kalian tahu negara Jepang gak sih teman-teman? Ya, negara yang begitu indah dan begitu maju teknologinya. Namun, perlu kita ketahui, kalau di bawah tahun 2000-an, negara Jepang merupakan negara yang kasus kriminalnya itu sangat menyeramkan loh teman-teman. Yang salah satu kasusnya akan kita bahas pada hari ini, yaitu pembunuhan gadis berumur 21 tahun yang bernama Junko Kobayashi pada tahun 1996. Dan perlu kalian ketahui, kalau kasus ini sampai detik ini masih belum terpecahkan. Langsung kita masuk ke dalam biografinya Junko Kobayashi ini. Siapa sih Junko Kobayashi ini? Junko Kobayashi ini merupakan mahasiswi dari Universitas Sophia di Tokyo. Pada saat kejadian ini terjadi adalah di tanggal 9 September 1996. Dan saat itu Junko baru berusia 21 tahun. Junko tinggal bersama kedua orang tuanya di salah satu perumahan di Katsushika, Tokyo. Sang ayah bernama Kenji Kobayashi, yang dimana pada tahun 1996 usianya masih 50 tahun. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam kronologi kejadiannya. Seperti yang gue sebutin tadi, kejadian ini terjadi pada tanggal 9 September 1996. Pada sore hari, kira-kira jam 5-an, itu terjadi kebakaran di salah satu rumah di Katsushika, Tokyo. Ya, seperti dugaan kalian, rumah tersebut adalah milik dari keluarga Junko Kobayashi. Nah, saat api itu berhasil dipadamkan, ternyata ada tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa lagi yang ada di rumah tersebut. Dia adalah Junko Kobayashi. Awalnya, pihak kepolisian mengira Junko adalah korban dari kecelakaan kebakaran tersebut. Namun, ketika diteliti lagi sama pihak polisi, di tubuh mayat tersebut ada beberapa bekas luka tusukan yang ada di dadanya. Hal ini membuat kasus kematian Junko dari kecelakaan berubah menjadi kasus pembunuhan. Lalu, ketika pihak polisi mengetahui hal tersebut, kepolisian lalu memeriksa TKP lebih lanjut. Nah, sampai sini kita akan dikasih clue sama polisi, di mana kematian Junko itu terjadi pada pukul 15.55 sampai 16.15. Dan saat di TKP, polisi menemukan darah yang bergolongan A, dan itu diduga sebagai darah milik pelaku. Hal tersebut menyimpulkan bahwa pas saat kejadian, Junko masih sempat melawan si pelaku tersebut. Nah teman-teman, saat kejadian tersebut, ternyata ada seorang saksi nih, yaitu seorang ibu yang melihat ada pria yang misterius yang berdiri di dekat rumah Junko. Pria tersebut memakai mantel orker kuning dan memiliki mata yang unik, seperti terbalik begitu teman-teman. Dan diduga pria tersebut pada saat kejadian itu berumur 50 sampai 60 tahun. Dan postur pria tersebut itu bertubuh kecil dan tingginya itu diperkirakan 150 cm sampai 160 cm. Nah, kata saksi tersebut itu, pria tersebut pada hari itu menggunakan payung yang berwarna merah. Teman-teman, hal menariknya adalah pria tersebut berdiri di dekat rumah Junko itu pada pukul 15.30, yang which is 25 menit sebelum kematiannya Junko. Dan sketsa pria yang dikasih tahu oleh saksi tersebut itu seperti ini. Namun, walaupun sudah ada dugaan sketsa dari pelaku tersebut, kasus ini masih belum terpecahkan hingga detik ini. Sampai sekarang, pihak kepolisian Jepang atau pihak kepolisian Tokyo lebih tepatnya, itu masih mencari bukti atau kebenaran dari kasusnya Junko ini. Sampai tahun ini, polisi sudah memeriksa lebih dari 76.000 orang yang terkait sama Junko.
Namun sayangnya, hal tersebut tidak berpengaruh besar untuk menemukan siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian itu siap mengeluarkan dana sebesar 3 juta yen, dan ditambah ayahnya Junko, Kenji Kobayashi, itu juga siap menambahkan 5 juta yen yang kalau kita akumulasikan ke dalam Indonesia atau dalam rupiah, itu kurang lebih 1 miliar rupiah. Untuk orang yang bisa memecahkan kasusnya atau bisa menangkap si pelaku itu, akan diberikan uang tersebut. Nah, ini ada cerita menarik ya teman-teman. Sebenarnya pada bulan September 2009 itu ada kejadian serupa teman-teman. Kalau kita ingat tadi 9 September 1996. Dan sekarang di bulan September 2009, di mana ada kasus pembunuhan juga yang korbannya tersebut adalah wanita 21 tahun sama seperti Junko dan memiliki luka yang hampir percis sama seperti Junko, yaitu tusukan di dada. Namun saat pelaku itu tertangkap, yang bernama Tatsumi Tateyama berumur 52 tahun yang mengakui pembunuhan gadis tersebut, tetapi Tateyama tidak mengakui kalau dia pembunuh dari Junko di tahun 1996 tersebut. Nah, pada akhirnya kasus ini pun masih belum ditutup sampai sekarang, teman-teman. Jadi gue berharap banget nih, gengs, agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Nah, gue akan akhiri video ini dengan kata-katanya dari Kenji Kobayashi, yaitu ayah dari Junko Kobayashi. Yang berbunyi seperti ini, teman-teman. Kehidupan, mimpi, dan harapannya Junko, semuanya telah dicuri dari dia. Saya tidak akan pernah memaafkan orang yang telah melakukan hal ini. Saya tidak bisa berdiam diri mengetahui bahwa pembunuhnya mungkin masih hidup dan melakukan aktivitas kesehariannya. Ya, itu adalah bentuk dari perjuangan seorang ayah yang ditinggalkan anaknya, teman-teman. Oke. Crime Story pada hari ini cukup sampai situ, dan terus dukung gue dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Oke teman-teman, bye-bye.